Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Ruswandi, unit kerja dari SMK Negeri 2 Subang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi Sejarah Indonesia untuk kelas 10 semester 1, yaitu Peradaban Indonesia pada zaman Praaksara. Untuk materi peradaban Indonesia pada zaman praaksara yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia pada masa praaksara di Indonesia. Pembahasan akan kita fokuskan kepada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, yaitu budaya Paleolitik. Masa ini terjadi sejak munculnya manusia purba pertama sampai sekitar 12.000 tahun yang lalu, atau pada kala atau masa Pleistosen. Di Indonesia pada masa itu, hidup manusia purba jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Menurut Muhammad Yamin, Crawford, Himli, dan Suta Takdir Ali Shahbana, manusia purba yang menghuni wilayah Nusantara ini berasal dari wilayah Indonesia sendiri, atau dikenal dengan teori Nusantara. Sedangkan di dalam teori yang lain, yaitu teori Yunan, dikatakan bahwa manusia purba yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, yaitu bagian di Cina Selatan. Sedangkan teori Afrika mengatakan manusia purba yang pertama kali mendiami Nusantara datang dari Afrika. Teori Afrika kemudian diragukan kebenarannya sejak ditemukannya tulang belulang manusia di serangkaian gua di Spanyol pada tahun 1941 yang disebut Homo nederlensis. Ini adalah peta persebaran manusia purba menurut teori Afrika. Bagaimana corak kehidupan manusia purba pada saat itu? Kita akan mulai dari corak kehidupan sosial ekonomis. Makanan manusia purba pada masa ini bergantung sepenuhnya pada alam dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Itu karena pada masa ini hewan dan tumbuh-tumbuhan telah hidup merata di bumi. Kala Pleistosen sampai Holosen merupakan masa puncak perkembangan hewan menyusui atau mamalia. Sejak Pithecanthropus sampai Homo sapiens bersifat nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengikuti gerak binatang buruan serta sumber air. Migrasi hewan buruan itu umumnya dipengaruhi beberapa faktor utama, yaitu yang pertama adanya perubahan iklim yang ekstrim, bencana alam yang juga ikut membuat manusia bermigrasi, ancaman dari sesama hewan, yaitu hewan karnivora, gangguan manusia atau perburuan. Tumbuh-tumbuhan biasanya lebih mudah tumbuh dan berkembang di daerah-daerah beriklim lebih panas, yang membuat hewan-hewan pemakan tumbuhan ikut bermigrasi, mengikuti migrasi tumbuh-tumbuhan itu juga. Nah, ini merupakan hasil-hasil budaya pada masa itu, yaitu kapak genggam yang digunakan untuk menumbuk biji-bijian, menggali umbi-umbian, membuat serat dari pohon, dan bahkan sebagai senjata. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.